pengumuman yang telah saya simak dari video yang saya simak, yaitu tentang menyimak. Yang pertama ada pengertian menyimak. Menyimak itu apa sih? Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk mendapatkan informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna yang disampaikan melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemudian ada makna dalam menyimak. Makna dalam menyimak itu apa sih? Makna dalam menyimak itu ialah memahami apa yang disampaikan dengan cara mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Kemudian catur guna simak. Di sini ada 4 catur guna simak. Yang pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, agar dapat memberikan respon yang tepat. Yang ketiga, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak ada 8. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Yang kedua, untuk mengomunikasikan ide-ide. Yang ketiga, untuk mengevaluasi. Yang keempat, untuk mengapresiasi. Yang kelima, untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang keenam, untuk meyakinkan. Yang ketujuh, untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang kedelapan, untuk menikmati. Kemudian ada hakikat menyimak. Hakikat menyimak yang pertama sebagai sarana atau alat, kemudian sebagai keterampilan komunikasi, sebagai seni, proses, responsi, dan sebagai pengalaman kreatif. Kemudian menyimak konferensi adalah suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahasa simak. Tujuan dari menyimak konferensi yaitu yang pertama, untuk mendapatkan fakta dengan cara mendengarkan radio, percakapan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menganalisis fakta selama proses menyimak. Kemudian untuk mengevaluasi fakta yang disampaikan oleh pembaca. Dan terakhir untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara. Selanjutnya ada proses menyimak. Proses menyimak yang pertama adalah tahap mendengarkan. Penyimak yang baik itu akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembaca. Disebut juga tahap hearing. Kedua, ada tahap memahami, yaitu memahami suatu materi yang telah disimaknya. Disebut juga tahap understanding. Ketiga, tahap menginterpretasi, yaitu menafsirkan pendapat yang tersirat dalam ujaran tersebut. Disebut juga interpreting. Keempat adalah tahap mengevaluasi, yaitu menilai gagasan sang pembicara, di mana keunggulan dan kelemahan oleh sang pembicara dalam menginformasikan suatu informasi. Disebut juga evaluasi. Kelima adalah tahap menanggapi atau menyambut, menyerap, dan menerima ide-ide yang ditemukan oleh sang pembicara. Disebut juga tahap responding. Kemudian fungsi dalam menyimak. Fungsi dalam menyimak ada 3 loh teman-teman. Yang pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang terakhir, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Faktor-faktor dalam mempengaruhi menyimak. Yang pertama, fisik, psikologis, pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan peranan dalam bermasyarakat. Kemudian ada unsur-unsur dalam kegiatan menyimak, yaitu pembicara, orang yang menyampaikan pesan berupa informasi yang dibutuhkan penyimak. Kemudian penyimak adalah orang yang menerima pesan. Penyimak yang baik ialah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak serta luas. Ketiga, bahan simakan, unsur terpenting. Pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak berupa gagasan, konsep, atau informasi. Yang terakhir, ada bahasa lisan. Menggunakan bahasa lisan dengan sopan, mudah dimengerti, dan tidak mengandung unsur sara.
Selanjutnya ada menyimak ekstentif. Sejenis kegiatan menyimak hal-hal yang lebih umum dan lebih besar terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Selanjutnya, proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di angkutan umum, di pasar, khotbah di masjid, pengumuman di stasiun kereta api, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis menyimak ekstentif. Yang pertama, menyimak sosial atau konferensional. Menyimak sosial biasanya berlangsung pada situasi-situasi sosial tempat orang mengobrol atau bercengkrama mengenai hal-hal menarik semua orang yang hadir. Kemudian menyimak sekunder adalah menyimak secara kebetulan dan secara ekstentif. Yang C, menyimak estetik atau apresiatif, yaitu kegiatan menyimak secara kebetulan dan menyimak secara ekstentif. Yang terakhir, menyimak pasif, penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita saat belajar kurang teliti, tergesa-gesa, serta menguasai suatu bahasa. Selanjutnya ada menyimak intensif. Tadi kan ada menyimak ekstensif, selanjutnya menyimak intensif, yaitu menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk memahami makna yang dikehendaki dan lebih menekankan pada kemampuan penyimak untuk memahami bahan simakan. Misalnya menyimak dalam pelajaran di sekolah. Jenis dari menyimak intensif yaitu ada menyimak kritis, yaitu dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan secara objektif. Yang kedua, menyimak interrogatif, yaitu bertujuan untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan yang diarahkan kepada pemperoleh informasi. Yang ketiga, menyimak eksploratif, dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Yang keempat, menyimak kreatif, bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Yang kelima, menyimak konsentratif, dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Dan yang terakhir, menyimak selektif, yaitu dilakukan dengan cara selektif dan terfokus untuk mengenai bunyi-bunyi asing dan bahasa yang sedang dipelajari. Kemudian, kesimpulan dari menyimak adalah mendengarkan dan memahami bahasa yang disampaikan orang lain secara lisan. Kesimpulan lainnya adalah menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting. Menyimak merupakan bagian dari interaksi berkomunikasi. Menyimak dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Menyimak juga dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti untuk belajar, menikmati keindahan audial, mengevaluasi, atau mengapresiasi. Selanjutnya, menyimak dapat dilakukan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi. Menyimak dapat dilakukan dengan menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan. Dan terakhir, menyimak dapat dilakukan dengan menyimpulkan makna suatu wacana lisan yang didengar tanpa harus menerjemahkan kata demi kata. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.